Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat religi Kemenak Kota Kediri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali pembicaraan ini, mari bersama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah menghadirkan rasa kasih sayang dalam setiap relasi kehidupan. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan datangnya hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya bulan untuk menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah madrasatul akhlak. Ia mendidik kita untuk terus berlatih sabar, terus menahan amarah, memperbanyak ibadah, dan memperindah sikap sesama manusia, terutama kepada orang-orang terdekat kita yang ada di rumah. Seringkali kita menemui dan memahami kepemimpinan keluarga hanya dari sisi otoritas dan kekuasaan. Padahal jika kita ingin meneladani Rasulullah, kita akan melihat dan menemukan kehidupan yang jauh lebih indah. Terdapat beberapa teladan Rasulullah yang dapat kita ambil contoh untuk kehidupan berumah tangga. Yang pertama, dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Beliau juga menjahit bajunya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya. An Amroh an Aisyah bilafdin, maka na illa basharon minal bashar kana yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdumu nafsahu, rawahu at-Tirmidzi. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa layaknya seperti kita pada umumnya. Beliau menjahit pakaiannya, beliau memerah kambing, beliau melayani dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, istri beliau, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berlaku kasar kepada keluarganya. Beliau adalah sosok yang lemah lembut, penuh perhatian, dan sangat menghargai pendapat istri-istrinya. Itu adalah kemuliaan beliau sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman lahu wala imra'atan wala daraba biyadihi syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul pembantunya. Beliau juga tidak pernah memukul perempuan atau istrinya, dan tidak pernah memukul siapapun. Yang ketiga,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang suka memuji istrinya. Salah satu pujian Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah terekam dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Fadlu Aisyah ala nisa kafadli sarid ala sa'irit ta'am. Keutamaan Sayyidah Aisyah di antara perempuan-perempuan yang lain bagaikan sarid atau roti yang dicampur dengan daging di antara makanan-makanan yang lain. Adapun yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka mencium istrinya. Ini adalah salah satu bentuk kemesraan beliau yang bisa kita contoh. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemesraan dengan ciuman pada istri kita akan memberikan kesan tersendiri. Ada sebuah hadis dalam Musnad Ishaq ibn Ruwahah disebutkan, an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi wa huwa shaimun. Dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Sahabat religi Kemenak Kota Kediri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi beberapa hal yang bisa kita ambil contoh bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya. Apalagi di bulan Ramadan ini, intensitas kebersamaan kita dengan keluarga semakin tinggi. Kita sahur bersama, berbuka bersama, tarawih bersama. Walaupun di sisi lain ujian amarah kita atau ujian hawa nafsu kita semakin tinggi. Tatkala kita merasa lapar, dahaga, ataupun emosi kita yang sering mudah terpancing. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, semangat mengimplementasikan prinsip mubadalah atau prinsip kesalingan di bulan Ramadan ini menjadi sangat relevan. Suami dan istri adalah mitra dalam beribadah. Ketika istri menyiapkan sahur, maka sang suami juga ikut serta menyiapkan atau membersihkan. Ketika suami ingin banyak beribadah ke masjid, maka sang istri juga didukung dan diberi ruang untuk beribadah. Ini adalah potret rumah tangga yang di dalamnya tidak ada dominasi, melainkan kebaikan dalam berkolaborasi. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Qiraah Mubadalah karya Dr. Kiai Haji Faqihuddin Abdul Qadir, yang menjelaskan bahwa tujuan akhir relasi manusia adalah menghadirkan kasih sayang dan keadilan. Dan dalam bukunya 60 hadis hak-hak perempuan dalam Islam menegaskan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan sejatinya didasarkan oleh kesalingan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu saling menolong. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian saling melindungi dan melengkapi. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kemudian saling berbuat baik yang tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Ramadan adalah momentum terbaik untuk melatih semuanya dalam lingkup keluarga. Pemirsa sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita menahan diri dari yang halal demi ketaatan kepada Allah. Maka tatkala kita mampu menahan lapar dan dahaga, seyogyanya kita juga mampu untuk menahan amarah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ukuran keberhasilan puasa bukan hanya pada suksesnya kita menahan lapar dan dahaga mulai dari terbit hingga terbenamnya fajar, melainkan juga bertambahnya kesabaran dan kelembutan dalam rumah tangga. Taat dan berbakti bukanlah beban satu pihak. Ia adalah jalan dua arah. Suami berbuat baik kepada istri, istri berbuat baik kepada suami. Keduanya berlomba dalam kebajikan, terutama di bulan yang penuh pahala ini. Jika semangat mubadalah ini hidup di bulan Ramadan, maka rumah kita akan menjadi taman sakinah, mawadah, dan rahmah. Dan dari rumah itulah, dari rumah yang penuh kasih akan lahir masyarakat yang penuh kedamaian. Karena sesungguhnya akhlak yang baik tidak bisa dipisahkan dari cara kita memperlakukan sesama. Dan bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbaiki akhlak itu, dimulai dari rumah kita sendiri. Sahabat religi Kemenak Kota Kediri yang dirahmati Allah, semoga kita dapat menjadikan momentum Ramadan ini memperkuat kesalingan dalam keluarga kita, melapangkan hati kita dengan kasih sayang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita ladang ibadah yang penuh keberkahan, dan menjadikan rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa mubadalah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.